generasi pilihan Allah, laskar-laskarnya. Mari segenap hatimu kita tinggikan Dia. Anak-anaknya, umat pilihannya, kita telah dipanggilnya untuk menjadi laskarnya. Kita telah dibebaskannya dari segala dosa. Kita telah ditebusnya untuk menjadi miliknya. Kitalah umat pilihan Tuhan, kita generasi pilihannya. Jangan sia-siakan pengorbanannya yang telah mengangkat kita. Mari sobat, sekaranglah waktunya kita kerja sama di ladangnya, menjangkau jiwa untuk kemuliaannya, jadi generasi pilihan Allah. Ya, Kitalah anak-anaknya, umat pilihannya. Kita telah dipanggilnya untuk menjadi laskarnya. kitalah Dibebaskannya dari segala dosa. ya, Kita telah ditebusnya untuk menjadi miliknya. Kitalah umat pilihan Tuhan, kita generasi pilihannya. Jangan sia-siakan pengorbanannya yang telah mengangkat kita. Mari sobat, sekaranglah waktunya kita kerja sama di ladangnya, menjangkau jiwa untuk kemuliaannya, jadi generasi pilihan Allah. sekaranglah waktunya. Mari umat-umat pilihan Allah, kita tinggikan Dia, kita sorakan. Mari sobat, sekaranglah waktunya kita kerja sama di ladangnya, menjangkau jiwa untuk kemuliaannya, jadi generasi pilihan Allah. Iya, puji Tuhan, shalom. Lagi sekali jemaat Gilgal, shalom. Ya, berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan dong. Iya, Bapak Ibu Saudara, mari sebelum kita akan mulaikan ibadah kita akan berdoa. Tutup matamu di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Tuhan menuntun kami Tuhan di tempat ini, menyertai setiap perjalanan kami sampai di rumah Tuhan
Ini adalah satu anugerah yang luar biasa. Kami bersyukur Tuhan. Satu tujuan kami datang di tempat ini adalah mencari wajah-Mu Tuhan. Kami mau menikmati Engkau Tuhan. Kami tidak mau melihat kekurangan satu dengan yang lain. Tapi kami mau fokus mencari wajah Tuhan. Ketika hati kami buka dan mencari wajah-Mu. Kami pastikan kami pulang dari tempat ini. Kami akan mendapat berkat yang luar biasa yang datangnya dari Tuhan. Untuk itu Tuhan layakan kuduskan kami. Agar benar-benar penyembahan kami naik bagaikan dupa yang berbau harum di hadirat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Jemaat Gilgal yang siap memuji bahkan menyembah Tuhan bersama dengan saya katakan. Kasih tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan dong. Iya. Mari Bapak Ibu Saudara siapkan hidupmu bagi Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan. Nikmati setiap pujian, kata demi kata. Biar kau alami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Amin. Amin. Yes. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Benar Tuhan. Bagai tanda gersang menanti datangnya hujan.
dan bawaku. Dan aku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggallah indahnya datapan di dalam hidup kami mau katakan Tuhan itu baik. Angkat kedua tanganmu Bapak Ibu Saudara. Tinggi hadirat Tuhan, lebih dalam lagi bagi Tuhan. Dia Allah, God, come on. Dia Allah baik, Dia baik. Yesus terlalu baik, Yesus terlalu baik. Angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi di hadirat Tuhan. Sekali lagi katakan, Ya Allah baik, Ya Allah, Ya Allah baik, Ya Allah baik, Dia baik.
Kami siap memuji Tuhan. Siap memuji Tuhan bersama, katakan. Bapak Ibu Saudara bersuka cita. Bentuk sukacita yang paling sederhana ialah senyum. Senyum kiri kananmu, katakan Tuhan itu luar biasa. Amin. Yes. Mari semuanya bertepuk tangan bagi Tuhan kembali. Dengan penuh semangat Bapak Ibu Saudara. Hey. Sama-sama katakan Tuhan Raja Maha Besar. Hey. Amin. Mari datang menyembah Dia. Lagi katakan Tuhan Raja Maha Besar. Hey. Haleluya. Mari datang menyembah Dia. Hey. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk kehadirannya datanglah. Dengan penuh semangat sama katakan dengan bersuka bernyanyilah. Dia bentuk keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Kita goyang bagi Tuhan semua. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Hey. Mari datang menyembah Dia. Amin, amin, Yang mencipta dunia ini. Kehadirannya datanglah. Semuanya satu suara katakan dengan bersuka bernyanyilah. Dia bentuk keselamatan, Tuhan Raja. Katakan dengan bersuka, dengan bersuka bernyanyilah. Tuhan Raja Maha. Lagi katakan dengan bersuka, dengan bersuka bernyanyilah. Dia bentuk keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha, Tuhan. Suaramu keluar, Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Semuanya bertepuk tangan di atas kepala. Come on. Kau dahsyat Tuhan, sebab Tuhan mana suara jemaat Gilgal terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Lebih kencang lagi, sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Semangatku lagi Tuhan, katakan sebab Tuhan, sebab Tuhan dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan, sebab Tuhan dan sangat terpuji. Menghancurkan musuh. Mari Bapak Ibu Saudara ceritakan setiap kebaikan Tuhan. Amin. Haleluya.
biarlah roh yang menyala-nyala itu yang kau dapati dalam hidup kami. Untuk kami tetap semangat dalam melayani Tuhan. Haleluya Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Yes, God. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam
Kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih atas kebaikan Tuhan sampai saat ini Tuhan. Kami boleh menikmati berkat-berkat Tuhan. Kami boleh menikmati kasih karunia-Mu Tuhan. Kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah bersama di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami telah memuji menyembah Engkau Tuhan. Biar pujian penyembahan kami berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Kini saatnya Tuhan kami rindu mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Berbicaralah bagi kami semua dengan firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu yang akan memberikan kami kekuatan. Firman-Mu yang membawa iman kami semakin bertumbuh. Makasih Bapa, sekali lagi berbicara bagi kami, urapi hamba-Mu. Hamba-Mu terbatas Tuhan, tapi aku percaya Tuhan, kuasa Tuhan tidak pernah terbatas. Dan juga semua jemaat Tuhan yang hadir, Tuhan berkati. Berkati biar firman yang ditabur boleh jatuh di tanah yang subur dan boleh bertumbuh. Kami tolak setiap kuasa kegelapan roh asing bentuk apapun yang mengganggu konsentrasi untuk kami mendengar firman Tuhan. Kami patahkan kuasa itu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Mari beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Mau setengah-setengah, lebih meriah. Kita akan menyambut firman Tuhan dengan penuh antusias. Apa kabar ibadah 2 GBI Gilgal hari ini? Luar biasa ya. Oke, baik. Hari ini saya menyampaikan suatu kebenaran, tidak berbeda dengan bulan kemarin yang saya sampaikan. Kalau masih ingat, temanya masih seputaran menyingkirkan. Kalau bulan kemarin saya sampaikan suatu kebenaran berbicara bagaimana kita menyingkirkan penghalang-penghalang berkat bagi kita. Dan hari ini saya rindu untuk berbagi ya buat Bapak Ibu Saudara. Saya beri judul untuk hari ini adalah menyingkirkan penghalang pertumbuhan iman. Bapak Ibu, iman itu dasar ya. Dasar untuk kita berpijak, dasar untuk kita melangkah. Waktu kita bertobat, kita percaya Tuhan, kita menerima Yesus Tuhan sebagai juru selamat atas hidup kita disebut orang yang beriman, orang percaya. Tapi Tuhan rindu, iman kita tidak hanya sekedar begitu saja, tapi Tuhan rindu iman kita bertumbuh. Katakan bertumbuh. Nah, untuk firman Tuhan, dan ini menjadi pokok perenungan kita pada siang hari ini, saya ambil di dalam Roma 1 ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Siapa orang benar? Katakan saya. Nah, kita hidup oleh iman. Dari ayat ini, kita belajar bahwa Tuhan menghendaki agar iman kita terus bertumbuh. Karena iman Kristen adalah iman yang dinamis, bukan statis. Iman yang terus menerus bergerak, bukan diam. Iman kita harus tetap hidup, bukan mati. Bukan iman yang mati. Tengok kiri kanan Bapak Ibu, hidupkah kita? Oke. Iman yang hidup, bukan mati. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, tidak mati. Ingat, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang hidup. Tuhan yang terus bergerak dengan aktif. Jadi kalau orangnya tidak bergerak, Tuhan tetap bergerak. Kalau Tuhan bergerak, orang diam, tak tinggal.
Betul? Kita harus mengikuti pergerakan Allah. Dan iman adalah kendaraan kita untuk mengikuti kendaraan Allah. Ya. Mengapa Tuhan mau iman kita bertumbuh? Ini perenungan saya. Karena iman akan membawa kita kepada seluruh rancangan dan janji Tuhan tergenapi dalam hidup kita. Siapa yang rindu? Janji Tuhan, penggenapan firman terjadi dalam hidup kita. Saya percaya semua rindu. Iman itu dibutuhkan. Iman harus bertumbuh agar kita menikmati apa yang Tuhan janjikan. Bukankah firman Tuhan bilang, rancanganku bukan rancangan kecelakaan, namun rancangan damai sejahtera yang Tuhan akan berikan. Ini akan tergenapi dalam hidup kita kalau iman kita terus bertumbuh. Yang berikut apalagi, mengapa Tuhan mau kita hidup, iman kita harus bertumbuh. Jika iman bertumbuh, maka kedewasaan rohani pun bertambah. Bukan anak-anak lagi, tapi menjadi dewasa. Perbedaan anak-anak dan orang dewasa, orang ini sangat jelas. Kalau anak-anak masih lemah, masih suka manja-manja. Tapi orang dewasa, dia mampu melakukan segala sesuatu dengan baik. Dibutuhkan iman yang dewasa. Kedewasaan rohani menentukan kita cara berespon. Cara berespon dalam hal apa? Dalam begitu banyak persoalan, begitu banyak masalah. Dibutuhkan iman yang kuat untuk berespon masalah yang kita hadapi. Dengan respon yang baik, kita akan sanggup melewati persoalan demi persoalan yang kita lewati. Dengan respon yang baik, kita akan mampu melewati pergumulan demi pergumulan yang menghadapi kita. Apalagi, kenapa kita harus bertumbuh dalam iman? Semakin bertumbuh iman kita, maka rohani kita semakin kuat. Kuat dalam menghadapi tantangan hidup. Pohon, kalau masih kecil, itu gampang, rentan sekali. Tetapi ketika pohon itu terus bertumbuh, semakin kuatlah dia. Semakin bertumbuh, semakin kuat. Nah, ketika ada badai, ada angin, itu dia tetap kokoh, tetap kuat. Demikian juga dengan kehidupan kita. Kalau iman kita bertumbuh, mungkin kita lihat kenapa belum sembuh-sembuh kalau yang sakit. Tuhan tetap masih kekuatan. Aku percaya aku pasti sembuh. Aku percaya aku pasti dipulihkan Tuhan. Mungkin hari-hari ini Bapak Ibu dalam kehidupan rumah tangga, sonnya enggak tahan. Ada begitu banyak persoalan dalam keluarga. Enggak mampu lagi. Tetapi dengan kekuatan iman, kita dapat melewati pergumulan demi pergumulan di dalam kehidupan keluarga kita. Iman yang bertumbuh akan menghasilkan buah dan buah kita semakin serupa dengan Kristus. Kalau iman kita bertumbuh, kita akan menjadi serupa dengan Kristus dalam hal apa? Karakter kita. Kita akan menghasilkan buah-buah roh. Galatia 5 ayat 22. Buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kelemah lembutan. Apalagi penguasaan diri, kemurahan hati. Dan buah ini seharusnya dinikmati oleh orang-orang di sekitar kita. Buah-buah ini yang dapat dinikmati di dalam keluarga kita. Pasangan kita, suami kita, istri kita, orang tua kita, anak-anak kita. Mereka akan yang mencicipi buah itu. Kalau buah-buah ini yang keluar dalam kehidupan kita, saya percaya di dalam kehidupan keluarga itu pasti ada damai sejahtera, pasti ada sukacita. Katakan bertumbuh. Intinya adalah pertumbuhan iman akan mempengaruhi seluruh aspek hidup kita.
apapun itu dalam kehidupan kita. Baik keuangan, keluarga, hubungan, karakter, rohani, kesehatan. Ini akan berpengaruh. Pertumbuhan ini, iman akan mempengaruhi seluruh aspek hidup ini. Nah, kalau begitu, apa yang harus kita lakukan untuk pertumbuhan iman? Nah, firman Tuhan bilang, iman timbul dari pendengaran akan firman Allah. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Kunci untuk bertumbuh iman kita adalah mendengarkan firman Tuhan. Hari ini Bapak Ibu sedang mendengarkan firman Tuhan. Respon Bapak Ibu mendengarkan firman Tuhan akan menentukan pertumbuhan iman. Pertumbuhan iman Bapak Ibu sekarang. Jadi siapkan hati Bapak Ibu hari ini untuk meresponi firman Tuhan ini. Agar iman kita bertumbuh. Sehingga apa yang saya sebutkan tadi kita akan mengalaminya. Nah, ada sebuah contoh di dalam Alkitab yang Yesus sendiri ajarkan tentang perumpamaan. Perumpamaan tentang menabur benih. Benih itu adalah firman. Yuk kita sama-sama belajar. Dari sini kita akan belajar bagaimana kita mau menyingkirkan penghalang-penghalang berkat itu. Lukas 8 ayat 11 sampai 15. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah yang jatuh di pinggir jalan, itu ialah orang yang telah mendengarnya. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Ayat selanjutnya, yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Ayat 14, yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengarkan firman itu dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Yang jatuh di tanah yang baik itu ialah yang setelah mendengar firman itu menyingkirkan dalam hati, menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Nah, firman Tuhan ini yang kita akan sama-sama belajar. Memang Tuhan yang memberi pertumbuhan. Dari kalau orang baca tadi firman Tuhan, dia yang menabur benih. Tuhan yang memberi pertumbuhan. Namun untuk menyingkirkan penghalang-penghalang pertumbuhan iman adalah bagian kita. Katakan kiri kanan, bagian kita. Bagian saya, seperti Pak Edi bilang. Tidak bisa dipungkiri, kita yang harus menyingkirkannya. Nah, Tuhan sudah memberikan kuasa kepada kita untuk melawan semua penghalang-penghalang ini. Lalu apa saja penghalang pertumbuhan iman yang harus kita singkirkan? Yang pertama adalah menerima firman Tuhan tetapi tidak melakukannya. Lukas 8 ayat 11 sampai 12. Ini artinya perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah yang jatuh di pinggir jalan. Itu ialah orang yang telah mendengarnya, kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka. Supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Tipe orang seperti ini adalah orang yang acuh tak acuh dengan firman. Dengar firman sambil lalu saja. Kalau di dalam firman Tuhan bilang, orang yang meremehkan firman Tuhan. Orang yang acuh tak acuh meremehkan firman Tuhan, itu pasti tidak bertumbuh. Bukankah firman Tuhan itu yang adalah sumber berkat, sumber kekuatan buat kita?
Bagaimana firman itu? Bagaimana kita mengalami firman itu kalau kita tidak mau mendengarkan dengan baik? Mungkin orang ini kalau ibadah hari Minggu, ya ada di gereja, ada duduk manis dengar firman. Tapi tipe ini ada istilah badan ada di sini tapi pikiran ada di luar sana. Lagi duduk, lagi ibadah dengar firman, sepertinya mendengar tapi pikirannya gentayangan di luar. Lagi pikir, aduh tapi bisnis, siapa yang jaga ini, bagaimana ini. Ada mungkin yang berpikir, aduh udah lama ini perlu mau bicara ini. Di luar sana ada acara, pesta-pesta, aduh. Di luar itu pikiran. Nah tipe ini, tipe yang mengacukan firman Tuhan. Acu tak acu dengan firman Tuhan. Bagaimana mau bertumbuh kalau firman Tuhan kalau kita remehkan. Saya lanjut yang kedua. Apa saja penghalang yang menghalangi kita untuk tidak bertumbuh dalam iman. Yang kedua adalah mendengar firman Tuhan hanya memilih-milih berdasarkan perasaan. Kalau perasaan lagi enak, puji Tuhan. Aduh. Perasaan lagi sedih atau ada galau, ada sekalian, aduh. Atau ada apalagi ada masalah dengan orang. Aduh. Kalau dia ada masuk ini hari, dia ada dengar nih firman, bagus sekali. Ini tipe-tipe orang yang seperti ini. Di sini enggak ada. Enggak ada di sini. Perasaan kita tidak akan memberikan pertumbuhan dalam iman kita. Firman Tuhan tidak bisa diukur dengan perasaan kita. Ingat, firman Tuhan itu adalah kebenaran. Jangan kita cocokkan firman Tuhan dengan perasaan kita. Ingat, kalau firman yang baik, aduh puji Tuhan. Kalau udah tegur tuh yang lain-lain, aduh itu for orang, bukan for kita. For istri, Pak Edi bilang. Ya, ini tipe orang yang hanya mau memilih-milih berdasarkan perasaan. Firman dicocok-cocokkan dengan kita. Di sini tidak ada ya. Nah yang ketiga ini yang saya mau kupas agak lebih lama. Yaitu apa penghalang yang menghambat pertumbuhan iman kita. Yang ketiga, mendengar dan melakukan firman. Dia dengar, dia lakukan, tapi tidak memelihara firman itu. Ini firman. Ya kita baca ayatnya supaya jelas. Lukas 8 ayat 14. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu. Dia dengar. Dan bertumbuh. Kata bertumbuh berarti sempat bertumbuh. Ada bertumbuh. Selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Mungkin saya coba renungkan atau kita sama-sama renungkan bahwa mungkin tipe orang yang ketiga ini torang semua. Torang semua. Tahu firman, dengar firman dan sempat bertumbuh. Beda dengan tuh tipe yang satu dan yang kedua. Kalau tipe yang pertama dan kedua mungkin itu petobat barulah, saya boleh seperti itu. Nggak heran. Tidak heran. Tetapi yang ketiga ini dia sudah bertumbuh, mulai dewasa. Tetapi dia terhimpit oleh yang firman Tuhan bilang tadi. Kita akan sama-sama belajar dan kita sama-sama renungkan. Mungkin dengan tidak sengaja dari yang saya mau sampaikan ini, jika ada dalam hidup kita, kita segera singkirkan penghalang ini. Apa penghalang yang di ayat ini yang kita mau kupas pada siang hari ini adalah
Yang pertama berbicara tentang kekhawatiran. Katakan khawatir. Nah ternyata kekhawatiran itu bisa membuat kita terhimpit. Kekhawatiran itu sebenarnya normal, wajar ya. Normal dan wajar. Kenapa? Karena ada hal-hal yang kita tidak bisa kontrol di luar batas kita. Di luar kemampuan kita yang tidak kita bisa kontrol, yang membuat kita lupa bahwa ada Tuhan. Kita terlalu memikirkan sesuatu yang ada di depan yang belum terjadi dalam hidup kita. Tentang hari esok. Itulah kekhawatiran. Nah kalau kita biarkan kekhawatiran ini ada dalam hidup kita, lama-kelamaan akan menghimpit kita. Sehingga kita tidak bertumbuh. Mungkin Bapak Ibu hari ini sedang khawatir dengan persoalan tentang anakkah, bagaimana mereka, masa depan mereka, bagaimana kehidupan mereka nanti. Mulai khawatir, apalagi ada anak-anak di luar sana, mereka sedang buat apa, enggak tahu sedang bikin apa, mulai khawatir, jangan-jangan, mulai berpikir, jangan-jangan, ya terjadi sesuatu, terus mungkin kekhawatiran apa lagi, kebutuhan sehari-hari, aduh besok mau makan apa ya. Ada lagi yang paling parah, aduh semua jatuh tanggal, jatuh tempo, semua bayar, soalnya enggak ada, belum ada, mulai khawatir, tapi kekhawatiran ini kalau kita biarkan terus, Bapak Ibu, kekhawatiran itu sebenarnya Tuhan sudah sampaikan. Mengapa sih kita harus khawatir? Kekhawatiran itu tidak akan menambah sesuatu dalam hidup kita. Yuk kita baca sama-sama firman Tuhan. Kekhawatiran itu tidak menambah sesuatu dalam hidup kita. Jadi kita tidak perlu khawatir. Matius 6 ayat 27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Artinya ada ayat ini. Kekhawatiran itu sia-sia. Kenapa kita harus khawatir memikirkan memenuhi kehidupan kita dengan kesia-siaan? Tidak perlu. Karena kekhawatiran ini adalah bagian Tuhan. Bagian Tuhan untuk menolong kita agar kita tidak khawatir. Maksudnya begini, kekhawatiran firman Tuhan bilang, ada satu ayat bilang begini. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Nah kenapa Tuhan bilang serahkan? Karena kita tidak mampu untuk melakukan itu. Hanya Tuhan yang mampu melakukan itu. Bagian itu bagian Tuhan. Memang ada bagian-bagian kita yang harus kita singkirkan. Contoh karakter kita. Ya, itu bagian-bagian kita. Tapi soal kekhawatiran Tuhan sayang dengan orang. Dia ingatkan, jangan khawatir. Serahkan ke aku nanti bagian aku yang melakukannya. Bukan bagian kamu. Apa yang menjadi bagian menjadi kekhawatiran yang saya sebut tadi. Serahkan ke Tuhan. Tuhan aku percaya Tuhan yang akan menolongku. Aku percaya Tuhan yang akan menyediakan segala sesuatu bagiku. Tidak perlu khawatir. Ya, tidak perlu khawatir. Lalu apa lagi yang menghalangi dari ayat tadi yang kita baca tadi di poin yang ketiga ini? Kekayaan. Boleh enggak kaya? Boleh. Saya lebih dulu bilang. Sebelum jemaat bilang saya bilang boleh. Karena Tuhan rindu kita diberkati. Karena Tuhan rindu kita memiliki berkat-berkat Tuhan. Itu janji Tuhan. Ingat khotbah saya kemarin, bulan kemarin. Itu janji berkat, itu harus tergenapi dalam hidup kita. Yang tidak boleh adalah ketika kita dengan kekayaan itu, kita melupakan Tuhan. Yang tidak boleh adalah ketika kita diberkati Tuhan, kita melupakan Tuhan. Tapi kalau mau jujur, demi kekayaan, banyak orang demi untuk mencari. Orang itu pada dasarnya itu tidak pernah merasa cukup. Dia selalu ingin mencari lebih.
Demi cuan, demi mencari kekayaan, dia melupakan Tuhan. Siang malam kerja, ya, apapun dia bikin, kerja untuk supaya kaya. Wow, menurut saya itu sudah menyiksa diri sendiri. Ada bagian-bagian yang kita jangan sampai melupakan berkat itu dari Tuhan. Kita harus datang cari Tuhan. Jangan kita banyak buang waktu di luar sana untuk mencari berkat, mencari kekayaan. Tetapi sudah ada waktu dengan Tuhan. Sudah ada waktu dengan keluarga. Lama-lama iman kita akan mati. Nah, kecenderungan orang yang Tuhan tidak suka adalah ini. Kecenderungan juga orang kalau kekayaan itu menjadi satu andalan dalam hidup mereka. Saya punya kok. Masih punya. Tidak perlu ke gereja dulu. Tidak perlu beribadah. Karena merasa masih punya. Kecenderungannya itu orang tinggi hati. Sombong. Merasa paling hebat. Merasa paling punya. Yang lain enggak. Itu kecenderungan. Saya tidak bilang di sini tidak ada. Tapi kalau ada pun itu bertobat. Karena ada firman-Nya. Saya menyampaikan ini tidak menyinggung. Saya berdasarkan firman Tuhan. 1 Timotius 6 ayat 8 sampai 10. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tadi saya bilang tadi, orang kecenderungan itu tidak merasa cukup. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ini firman Tuhan yang bilang. Boleh kaya, tapi jangan gunakan kekayaan itu di hal-hal yang salah. Atau demi kekayaan sampai kita melupakan Tuhan. Jangan menaruh pengharapanmu pada kekayaan. Sehingga selalu merasa hebat dan menjadi tinggi hati, sombong. Sehingga lupa bahwa Tuhan yang memberi kekayaan, Tuhan yang adalah sumber berkat bagi kita. 1 Timotius 6 ayat 17. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini. Agar mereka jangan tinggi hati. Dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan. Melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Mudah-mudahan firman ini tidak dicocok-cocokkan seperti yang di poin yang kedua tadi. Kalau soal sentil yang nyaman-nyaman ini mulai tersinggung. Mulai tidak nyaman. Firman itu kebenaran. Dan harus disampaikan. Yang ketiga dari pembacaan tadi. Apa sih penghalang-penghalang yang menghalangi kita bertumbuh dalam iman? Kenikmatan hidup. Kenikmatan hidup itu ternyata bisa menghalangi pertumbuhan iman kita. Boleh enggak kita menikmati hidup? Oh, boleh sekali. Boleh sekali. Ada orang ingin menikmati hidup di rumah kopi. Penikmat kopi. Itu ingin menikmati waktu nikmati kopi. Wah, nikmat, enak. Boleh. Tapi jangan sering atau lebih menikmati yang satu, yang kopi ini daripada menikmati firman. Adakah perasaan atau rasa nikmat itu seperti kalau orang minum kopi, seperti mendengar firman itu seperti yang orang minum kopi? Atau masih rasa nikmat kopi daripada firman? Boleh menikmati, tetapi jangan sampai kita melupakan menikmati
di dalam hadirat Tuhan, menikmati baca firman, menikmati ibadah dengan baik. Karena banyak orang hari-hari ini mencari kenikmatan hidup dengan mengikuti cara dunia. Dengan cara dunia. Yang dunia berikan, yang dunia tawarkan memang sangat menggiurkan. Tapi yang dunia tawarkan itu ujungnya maut. Yang dunia tawarkan itu ujungnya akan membawa kita menderita. Dulu saya pernah dengar dan sempat istilah zaman-zaman dulu, zaman saya. Ada istilah begini, hugel, hubungan gelap. Baru mereka bilang, sekarang sudah kan zamannya hugel. Nikmat, lebih bagus terang-terangan. Mereka lebih mencari kenikmatan seperti itu. Mulai, ada satu bilang, ngana belum mantap kalau belum pahugel. Waduh, bahaya Pak. Aduh, coba dengan ajakan dunia. Coba kok, aduh enak. Memang nikmat betul. Tetapi ujungnya, adakah damai dalam hidup? Setelah melakukan itu ada sejahtera enggak? Setelah melakukan hal-hal itu bisa membawa ketenangan enggak? Cuma sesaat, kenikmatan sesaat. Seks bebas di luar nikah. Nikmati seks, wow, ini merusak hidup. Itu yang membuat memang hanya sesaat, tetapi ujungnya penderitaan di dunia, penderitaan di akhirat. Menyesal kemudian tiada gunanya. Suami istri boleh bebas. Saya pernah baca satu artikel, mereka ini seperti kumpulan, satu circle, satu kumpulan yang mereka bilang, yuk orang sama-sama seks sama-sama. Tujuannya untuk menikmati. Saya suka lihat dia atau mereka tukar pasangan. Aduh, ini semakin jahat. Mereka mencari kenikmatan seperti itu, bahaya. Itu tidak bisa dikompromi. Jalan satu-satunya harus bertobat. Demi mencari kenikmatan. Nonton video porno. Buka handphone sekarang, lihat kiri kanan. Ada yang menggiurkan. Ada yang menarik, memikat. Lama-lama terikat. Dia rasa ndak enak kalau ndak rasa nikmat kalau ndak mau nonton ini. Dan sekarang orang-orang percaya banyak. Orang-orang percaya juga kenikmatan mereka kalau lihat TikTok, scroll memang enak, nikmati ya. Senyum-senyum sendiri di handphone, biar istri di pinggir, suami di pinggir, lebih senyum di sini daripada senyum pada suami, lebih nikmat dengan handphone daripada suami sendiri, pasangan sendiri, anak-anak. Itu kenikmatan-kenikmatan yang dunia tawarkan. Apalagi kenikmatan yang dunia tawarkan bagi kita. Hobi drakor. Demi drakor, drama Korea, aduh, boleh nonton boleh, tapi jangan berjilid-jilid. Sampai selesai, ndak puas, ndak enak, ndak nikmat, aduh. Dia harus ikuti sampai ada hal yang diabaikan. Semestinya orang percaya. Kita harus nikmat membaca firman. Baca firman itu nikmati. Doa kita nikmati. Ibadah kita nikmati dengan baik. Masih ada rasa nikmat yang seperti minum kopi. Kalau kita menikmati hadirat Tuhan, menikmati firman Tuhan, menikmati doa dengan baik, menikmati saat teduh dengan baik, menikmati perkumpulan rohani dengan baik, saya percaya kenikmatan-kenikmatan dunia yang Tuhan tawarkan
tidak akan dapat mengganggu kita. Yang setuju sama-sama katakan amin. Karena itu saya rindu mengajak Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu ingin bertumbuh dan Tuhan rindu, saya katakan Tuhan rindu kita untuk bertumbuh iman kita. Lakukanlah 3 hal ini. Buanglah hal-hal yang menghalangi iman kita bertumbuh. Terutama yang saya sampaikan tadi. Buang kekhawatiran. Jangan pernah merasa sombong, merasa hebat. Nikmati hidup dengan baik di dalam Tuhan. Amin. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih. Hamba telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Aku berdoa dalam nama Yesus. Biar firman ini bertumbuh bagi kami Tuhan. Benih firman ini tidak akan dicuri oleh iblis. Itu sebabnya aku berdoa. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa. Aku berdoa Roh Kudus mampukan untuk kami melakukan firman Tuhan ini. Karena kami percaya ketika kami melakukannya, iman kami akan bertumbuh. Bertumbuh menjadi dewasa di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, kita akan family time. Kita berdiri semua. Mari kita keluar dari tempat duduk kita. Kita temui beberapa orang. Kita katakan iman kita harus bertumbuh. Yang belum kenal, dipersilakan kenalan. Yang di belakang bisa ke tengah. Mari kita bangun hubungan antar jemaat GBI Gilgal. Supaya kalau kita ketemu di luar, kita saling menyapa satu dengan yang lain. Amin. Silakan, masih ada waktu. Oke. Terima kasih Bapak Ibu antusiasnya dalam membangun hubungan antar jemaat GBI Gilgal. Dan berikut ini kami menyapa bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini. Kami ucapkan selamat datang. Bapak Ibu bukan orang lain, tetapi kami percaya kita semua adalah anak-anak Tuhan, keluarga di dalam Tuhan. Dan kalau ada pertanyaan-pertanyaan untuk bertanya tentang nilai yang dibangun di gereja ini, dipersilakan Bapak Ibu untuk ketemu dengan hamba-hamba Tuhan yang sudah siap melayani Bapak Ibu semua. Selanjutnya kita akan dengarkan pengumuman sepanjang bulan Desember. Sepanjang bulan Desember kita ada kegiatan perayaan Natal, yaitu yang pertama Natal Youth akan diadakan pada 7 Desember jam 18 di lantai 1 ini. Dan yang berikut Natal Kids. Natal Kids akan diadakan pada tanggal 13 Desember jam 16 di lantai 1 ini juga. Dan yang terakhir kita akan mengadakan Natal bersama, yaitu Natal umum yang akan diadakan pada tanggal 22 Desember jam 9 dan jam 11. Ada 2 kali ibadah. Kami mengundang semua jemaat yang hadir di tempat ini bisa hadir mengikuti ibadah perayaan Natal umum. Demikian pengumuman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Kita akan menyanyi ibadah kita di siang hari ini. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala
hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih menikmati kehadiran-Mu dalam ibadah kami. Ada pujian penyembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Sehingga kami diberkati lewat kebenaran firman Allah. Engkau hadir lewat firman-Mu menegur menasehati kami. Supaya kami bertumbuh di dalam iman kami. Karena kami tahu Tuhan pada waktu Engkau datang kedua kali. Engkau menuntut tanggung jawab di dalam hidup kami untuk kami terus memiliki iman sampai langkah yang terakhir. Ajarkan kami mengerti Tuhan, menyingkirkan segala penghalang-penghalang yang membuat iman kami tidak bertumbuh. Kami mau bertindak membuang itu dalam nama Yesus. Sehingga iman kami bertumbuh, sehingga iman kami berakar, sehingga iman kami bertambah teguh hari lepas hari. Sampai kedatangan-Mu yang kedua kali, iman kami tetap kami pertahankan. Terima kasih Bapak yang baik. Berkati hamba-Mu Pendeta Rudi Tumangken yang sudah menyampaikan firman Allah. Hamba yakin dan percaya firman Allah ini menjadi berkat bagi kami. Berkati hamba-Mu, keluarga yang ada Tuhan berkati. Semakin Kau pakai lebih dahsyat, lebih luar biasa. Pengurapan-Mu, double porsi menjadi bagian hamba-Mu. Hikmat dan pewahyuan juga menjadi bagian hamba-Mu. Terima kasih firman yang tertanam di tanah hati yang subur akan menghasilkan buah 60 kali lipat, 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Biarlah firman yang ditaburkan pada siang hari ini tertanam di tanah hati yang subur. Terima kasih Bapak yang baik. Ibadah kami sudah selesai, sebentar kami akan pulang. Perlindungan-Mu menjadi bagian kami. Tiap roh maut, kecelakaan, bentuk apapun kami tolak, hancurkan dalam nama Yesus. Tapi kami pulang membawa berkat dan jadikan kami berkat dimanapun kami berada. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita terima berkat dari Tuhan. Diberkatilah keluarga-Mu, diberkatilah pekerjaan-Mu, diberkatilah Engkau dalam segala sesuatu. Apa saja yang Engkau kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman Allah pasti dibuat Allah berhasil. Pulanglah dan bawalah berkat dan nikmat dari Bapa di surga. Cinta kasih daripada Yesus Tuhan kita yang selalu menyertai Engkau. Dengan perantaraan kuat kuasa Roh Kudus-Nya dia akan menghibur, menolong, bahkan membela kehidupan Bapak Ibu Saudara. Saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semua. Yang percaya mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.